teman-teman bikin folder baru, lalu bikin file baru di sini, kita mau koneksikan terlebih dahulu database-nya ke program kita. Bagaimana caranya? Simak caranya, teman-teman. Kita mau bikin file baru namanya koneksi. Biasanya programmer-programmer itu menamai halaman koneksi mereka itu adalah koneksi.php gitu ya. Atau bisa yang lain, tapi umumnya koneksi.php. Kita simpan. Kita bakalan bikin tag PHP baru di sini, teman-teman. PHP. Kita melakukan koneksi di sini dengan membuat sebuah variabel baru namanya variabel con. Kemudian kita bakalan bikin sebuah perintah koneksi menggunakan driver connection yang memang sudah ada dari PHP ini khusus untuk koneksi ke database MySQL. Itu namanya MySQL connect. MySQL connect ini membawa parameter. Yang pertama, parameternya adalah server, teman-teman. Servernya adalah localhost. Kita mau lihat di sini. Servernya adalah localhost. Localhost. Kalau teman-teman mau hosting programnya, mungkin servernya akan berbeda, teman-teman. Namanya bukan localhost lagi. Parameter kedua adalah username, teman-teman. Username adalah root. Secara default-nya. Parameter ketiga adalah password. Kita biarin kosong karena kita nggak punya password. Lalu yang terakhir adalah nama database-nya, teman-teman. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan bikin di sini logika. Jika koneksinya berhasil, berarti dia akan return true. Ketika dia true, berarti dia berhasil, teman-teman. Kita bakalan munculkan sebuah pesan di sini. Database berhasil terkoneksi. Untuk mengetahui database-nya sudah terkoneksi atau belum, kita bikin di sini else. Apabila tidak berhasil terkoneksi, maka kita bakal bikin pesan di sini. Database gagal terkoneksi. Seperti ini aja dulu, teman-teman. Kita mau cek programnya. Kita kunjungi localhost, series PHP, pertemuan 10. Kita buka file koneksi PHP-nya, teman-teman. Kita lihat di sini, database berhasil terkoneksi. Berarti database kita sudah bisa kita manipulasi. Nah, selanjutnya, kita mau bikin file baru di sini untuk menghandle read datanya. Kita bikin di sini namanya index.php. Untuk menghandle data yang kita query ke database nantinya. Di sini kita mau include-kan file koneksi PHP include. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu include ini adalah menyertakan, sesuai dengan namanya, menyertakan file yang lain untuk digabungkan bersama file index ini. Misalkan kita mau gabungkan file koneksi ini ke file index ini. Kita bikin saja di sini koneksi.php. Maksudnya kita mau sertakan file koneksi ini di file index. Artinya file index ini bisa mengakses apapun yang ada di file koneksi. Seperti itu, teman-teman. Ada beberapa, ada include, ada juga require, ada juga require once. Semuanya sama saja, teman-teman, untuk menyertakan file yang lain di halaman tertentu. Oke. Soalnya kita bakal bikin di sini markup language. Kita baru menggunakan HTML di sini, teman-teman, untuk menghandle UI-nya. Karena PHP ini untuk back-end-nya, teman-teman. Nah, di sini kita mau bikin judulnya adalah data mahasiswa. Kemudian di body-nya, teman-teman, kita mau bikin tabel untuk menampung data yang sudah kita query-kan nanti. Kita bikin di sini tabel. Dan kita mau bikin border tabelnya itu 1, biar tidak ketebalan. Lalu kita mau tambahkan stylenya. Kita tambahkan border collapse sama dengan collapse. Artinya bordernya nanti tidak terlalu tebal, teman-teman. Jadi tipis border tabelnya. Kemudian kita mau bikin tabel row di sini. Lalu kita mau bikin tabel header-nya. Kita bikin di sini ID mahasiswa. Kemudian
nama NPM mahasiswa. Kita copy saja teman-teman. Ini adalah nama mahasiswa, lalu alamat. Oke, selanjutnya kita mau bikin lagi tabel row untuk mengasih jarak antara header dan bodinya. Di sini kita bikin tabel bodinya. Isi dari ID MHS ini kita mau bikin data dummy-nya dulu, misalkan 150.10.20. Ini contoh aja teman-teman. Baru kemudian kita mau pakai data yang ada di database. ID-nya salah ya, 1 teman-teman. Namanya misalkan Reza Hardian Syah misalkan ya. Alamatnya misalkan Bengkulu aja, kita bikin gini. Nah, kita mau coba lihat teman-teman datanya. Kita kembali ke sini, kita klik enter. Datanya sudah muncul teman-teman ya. ID, NPM, nama dan alamat. Kita mau hilangkan aja ini, database berhasil terkoneksi. Kita mau ubah logikanya, karena tidak etis sekali kita menambahkan pesan ini di file ini, teman-teman. Kita mau rubah menjadi seperti ini. Jika tidak terkoneksi, maka baru kita munculkan pesan. Jadi selama database-nya terkoneksi, maka pesan ini nggak bakal muncul. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita mau query ke database-nya, teman-teman. Kita mau bikin tag PHP di sini. Kita mau query datanya ke database, sehingga data yang kita bikin di database ini bisa kita baca di file index ini. Ini kan data dummy, teman-teman. Kita bikin variable baru namanya query. Kita klik di sini, select, bintang from. Masih ingat teman-teman ya, pelajaran kita mengenai ini. From mahasiswa. Gini. Lalu kita buat variable baru namanya eksekusi. Bebas teman-teman mau namain variabelnya apa. Ada lagi di sini driver untuk query-nya, teman-teman. Khusus untuk query ke database MySQL. Namanya MySQL query. Dia menerima 2 parameter. Parameter pertama itu variabel koneksinya, mana yang ada di sini. Kemudian variabel query-nya, yaitu yang ini, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah punya datanya, kita tampung di variabel eksekusi ini. Akan tetapi dia belum berupa array. Kita mau rubah menjadi array, teman-teman. Kita mau bikin sebuah perulangan di sini, teman-teman. Ingat teman-teman ya, perulangan while. Kita bikin variabel baru di sini, namanya result atau res. Lalu kita mau bikin di sini sebuah perintah untuk merubah data yang ada di database ini menjadi array. Namanya MySQL fetch search. Ada yang lainnya, MySQL fetch array juga. Tetapi fungsinya sama saja, teman-teman, untuk merubah data menjadi array. Kita masukkan variabel query-nya, teman-teman. Itu exec. Lalu kita bikin tag close-nya. Kita ambil sini, kita nggak close di sini, tapi kita close sebelum tag tabelnya, teman-teman. Nih. Oke. Gimana maksudnya, teman-teman? Jadi, selama while ya, datanya dirubah menjadi array, maka simpan di variabel res ini. Sehingga variabel res ini berisi data array dari data yang ada di database ini, teman-teman. Sekarang kita bisa keluarin satu persatu. Kita bikin gini, PHP echo, atau teman-teman bisa hapus saja echo-nya, diganti jadi sama aja artinya PHP echo, res. Di sini kita bikin ID MHS yang pertama tadi, sesuai dengan nama database-nya, teman-teman. MHS. Kita kopas saja ini. Di sini kita ganti jadi npm MHS, nama MHS, lalu di sini alamat. Oke, kita cek lagi teman-teman datanya. Pastikan sudah sama kodenya, teman-teman. Kita cek lagi.
Klik enter, maka datanya sudah muncul berdasarkan data yang ada di database ini, teman-teman. Kita lihat sudah sama, ya. Kita sudah berhasil melakukan read datanya. Sekarang kita mau create datanya, teman-teman, dari program ini.